Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidillah Ahmad, NRW 0516040025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan progres tugas akhir milik saya yang berjudul Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Perawatan Berbasis Web pada Perusahaan Catering Pesawat. Latar belakang dari tugas akhir ini adalah sebuah perusahaan catering pesawat memiliki berbagai macam peralatan yang harus siap digunakan setiap waktu. Peralatan tersebut memerlukan perawatan dan perbaikan yang baik agar peralatan tidak cepat rusak dan bisa digunakan. Departemen yang bertanggung jawab untuk memperbaiki alat-alat milik perusahaan ialah Departemen Engineering. Namun, ditemukan bahwa dokumen hasil perawatan dan perbaikan milik Departemen Engineering kurang lengkap menjelaskan detail dari kerusakan yang terjadi pada alat dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja engineering. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah peninjauan SOP untuk melihat adanya kekurangan pada pencatatan dokumen serta pembuatan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pendokumentasian perawatan. Ini adalah jumlah aset yang harus dirawat oleh Departemen Engineering. Dan di sampingnya adalah jumlah WO yang diterima engineering pada tahun 2018 dan 2019. Berikut ini adalah prosedur pengerjaan work order yang ada di perusahaan. Pertama, pelapor menemukan peralatan yang rusak. Kemudian, pelapor menuliskan detail kerusakan di form WO. Selanjutnya, form WO dikirimkan ke petugas engineering. Selanjutnya, petugas engineering mengecek keadaan dan memperbaiki peralatan yang rusak. Selanjutnya, petugas engineering meminta validasi form tersebut kepada pelapor, HAC, dan housekeeping bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai. Selanjutnya, form WO didokumentasikan di dokumen engineering. Berikut ini adalah form work order milik perusahaan. Berikut adalah hasil pencatatan work order milik perusahaan. Dapat dilihat bahwa pencatatan work order kurang detail, tidak terdapat spare part apa yang diganti, penyebab kerusakan. Yang ada hanya tanggal diterimanya work order tersebut dan tanggal pengerjaan dan tanggal penyelesaian work order. Selanjutnya adalah dokumen maintenance atau history card. Di history card ini juga tidak terdapat detail dari pelaksanaan work order serta pelaksanaan dari preventive maintenance. Tidak terdapat detail bagaimana pelaksanaan preventive maintenance tersebut dikerjakan serta tidak adanya detail penggantian komponen. Oleh sebab itu, tujuan dari tugas akhir ini adalah 1. Melakukan evaluasi terkait standar operasional prosedur perawatan yang ada di perusahaan sesuai dengan standar CCPS atau Center of Chemical Process Safety. Selanjutnya adalah membuat sebuah sistem informasi manajemen perawatan dan pelaporan untuk peralatan yang rusak. Berikut adalah checklist CCPS. Kriteria evaluasi prosedur maintenance yang dibuat oleh CCPS atau Center for Chemical Process Safety ini akan membantu memastikan prosedur tertulis dengan efektif. Terdapat 30 butir kriteria yang harus diisi dengan jawaban yes, no, atau tidak, atau NA, atau tidak ada. Untuk sistem informasinya akan dijelaskan dengan use case diagram ini. Pada sistem informasi ini akan terdapat 3 user yang berbeda, yaitu karyawan, engineer, dan supervisor. Karyawan akan dapat membuat WO, melihat status WO, dan mengedit WO tersebut. Dan engineer akan dapat melihat WO tersebut dan mengerjakannya.
dan supervisor tersebut akan bertugas untuk memvalidasi pekerjaan dari engineering. Berikutnya adalah input dan output yang diharapkan dari sistem informasi yang akan dibuat. Inputnya adalah data pelaporan, data kerusakan komponen, dan data kegiatan pemeliharaan. Outputnya adalah dokumen hasil perawatan, data penggunaan komponen, dan memperbarui jadwal perawatan. Berikutnya adalah diagram alir penelitian. Pada saat ini, progres tugas akhir saya sedang berada pada tahap melakukan review dan melakukan evaluasi dengan expert judgment. Berikut ini adalah progres pengerjaan tugas akhir milik saya. Yang pertama adalah hasil review menggunakan checklist GGPS. Detail untuk setiap butir yang ada pada checklist dapat dilihat di buku Guidelines for Writing Effective Operating dan Maintenance Procedure yang dibuat oleh GGPS. Prosedur diisi dengan jawaban yes, no, atau NA. Atau NA berarti tidak ada. Beberapa butir tidak ada karena tidak dibutuhkan dan memang tidak ada. Seperti butir 12 dan 13, untuk peringatan bahaya tidak diperlukan pada prosedur ini. Sedangkan untuk butir 26 yang seharusnya diperlukan pada prosedur ini tidak ada. Dari hasil review menggunakan checklist GGPS, didapatkan jawaban butir tersebut sebanyak 14 dengan jawaban yes atau ya, dan 8 jawaban dengan no atau tidak, dan 8 jawaban dengan NA atau tidak ada. Berikutnya adalah hasil singkat review yang telah dilakukan. Yang pertama adalah judul SOP kurang bisa menjelaskan isi dari SOP milik engineering. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan kecil pada penulisan SOP. Yang ketiga, prosedur tidak menjelaskan detail form work order. Selanjutnya, prosedur tidak melampirkan checklist history card serta work order yang digunakan untuk mencatat dokumen perbaikan. Selanjutnya, terdapat prosedur yang seharusnya berada di SOP yang berbeda. Yang terakhir adalah terdapat prosedur yang memiliki lebih dari satu langkah yang berbeda yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk sistem informasinya masih dalam tahap penentuan data masukan, yaitu sedang menentukan rancangan data masukan dengan menggunakan acuan form BO yang ada di samping ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.